kreatif atau modif nomor satu, akan tetapi tetap menjaga keselamatan juga, dikarenakan kalau mor ini lepas bisa fatal akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Rizal RH Channel. Di video kali ini saya akan membahas pemasangan double disc di Satria FU tanpa menggunakan plat atau bracket tambahan. Jadi sebelumnya untuk double cakram ini sudah lama saya membuatkannya, namun untuk proses video pembuatannya kemarin terhapus karena HP-nya keinstal ulang. Jadi untuk kawan-kawan semuanya yang sudah DM saya kemarin minta tutorial pemasangan double disc-nya, mohon maaf bila mana video atau konten proses pemasangan double disc di Satria FU baru bisa saya buatkan sekarang karena terbatas sibuk juga dengan kerjaan. Oke, pemasangan double cakram di Satria FU dan apa-apa saja yang dirubah beserta bahan-bahannya juga. Tonton terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, untuk kalian dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-temannya, beserta aktifkan loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kita bahas tabung shocknya yang ini. Untuk tabung shock ini saya pakai original FU yang bagian kanan. Saya custom ulang terutama di bagian dudukan baut kaliper di bagian sini. Ini saya custom ulang. Dan bagian dudukan spakbor bagian sini. Yang belakang sini saya tambahkan bushing. Ini. Dan untuk bagian sini saya tambahkan ring. Jadi untuk ringnya tinggal disesuaikan. Kalau minta tebal ya ditambahkan ring satu lagi. Kalau dimintanya tipis ya tinggal dikurangin ringnya. Ini kemarin cuman saya gerinda di bagian sini, bagian luarnya saya gerinda biar tidak nonjol kali ke luar sewaktu kita pemasangan bautnya. Dan bagian sini juga, bagian luarnya saya gerinda, saya tipisin. Sini. Dan untuk sini cuman ditambah ring. Ya seperti itu saja untuk custom shocknya. Setelah saya gerinda semua, saya cocokkan, sudah pas, baru saya cat ulang. Jadi untuk penyesuaian tabung shocknya sudah jelas ya, cuman itu saja yang saya custom. Oke, lanjut ke piring cakramnya. Untuk piring cakram tetap saya pakai original FU, cuman posisinya saya balik seperti ini biar lubang kecil-kecil ini searah dengan yang sebelah kanan. Lubang sini biar searah. Kalau kita balik pasti lubangnya begini. Dan untuk bagian sini saya gerinda juga biar nampak kelihatan motifnya yang sini.
Kalau kalian mau pakai punya Satria Fufi atau GSX bisa juga, cuman kalian keluar duit banyak lagi, minimal harus beli 2 piringan. Oke, dan untuk baut sini saya pakai baut hitam drat kasar M8 ukuran kunci 12. Bisa kalian beli di toko bangunan. Dengan kepanjangannya baut ini sekitar 3,5 inci, 5 biji, sekalian sama ring dan murnya sini. Dan untuk di bagian sini, untuk dudukan piring cakramnya, yang ini saya pakai, yang ini ya, yang ini saya pakai pen seher bekas. Bisa kalian pakai pen seher punya FU atau pen lainnya. Ini untuk kepanjangannya tinggal disesuaikan. Yang ini. Dan untuk yang bagian plat sini, yang plat untuk tahanan ke velgnya, saya pakai gear belakang bekas punya Satria FU. Lalu saya potong. Untuk plat ini lumayan tebal, makanya saya cari, atau kemarin saya nemunya gear belakang. Pas kemarin dapatnya punya Satria FU yang ukuran lubangnya sama, yaitu ukuran baut 12. Ini semuanya. Dan ukur ketebalan plat ini dan kepanjangan pennya juga. Dan sebelum itu kalian sesuaikan dahulu posisi piring cakram, posisi ini. Maksudnya kalian sesuaikan dulu ya, jangan terlalu keluar, ntar mentok sama bracket ini. Dan juga jangan terlalu dalam, pokoknya kalian sesuaikan aja. Dan kalian senter, jangan nanti piringnya malah goyang atau bahasanya geol-geol. Pokoknya kalian senter semaksimal mungkin. Dan untuk bagian sini, ini saya pakai more. Ini di sini more, karena baut ini kemarin saya masukin dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan kemari ke sebelah kiri. Di sini kemarin saya coak, bagian tengahnya saya coak, lalu saya las balik, baru saya gerinda ulang. Saya buat seperti ini untuk mencegah more lepas atau kendor. Cuman itu saja. Kalau tidak dilas pun tidak masalah, tapi saya sih ragu, makanya saya coak dan tambahan las biar benar-benar paten terkunci permanen murnya. Gitu aja. Kreatif atau modif nomor 1, akan tetapi tetap menjaga keselamatan juga, dikarenakan kalau more ini lepas bisa fatal akibatnya, pasti nyangkut ke bagian bracket sini. Oke, untuk bagian piring cakram dan baut-bautnya beserta platnya juga sudah jelas ya. Oke, lanjut ke kaliper. Untuk kaliper atau kepala babinya saya pakai punya Thunder 125, karena bawaan cakramnya Thunder itu kan sebelah kiri. Dan untuk pistonnya juga ada 2 piston, sama seperti piston punyanya kaliper FU.
sini 2 piston, dan satunya lagi dari saya pribadi ya, untuk baut nempel angin juga menghadap ke atas, sama seperti bagian sebelah kanan sebelah itu. Kalau kita pakai punyanya FU di sebelah sini, otomatis untuk kalipernya kan kebalik. Kebalik dari segi yang pertama, lubang baut untuk tahanan kampasnya dari dalam. Yang kedua, untuk baut kaliper baut nempel angin menghadap ke bawah. Ya, pokoknya pasti kebalik. Makanya saya kemarin berpikir saya pakai punyanya Thunder. Ini kemarin pun dapatnya lumayan susah karena spare part Suzuki Thunder di wilayah saya sudah lumayan langka spare partnya, termasuk kalipernya juga. Oke, sekarang lanjut untuk bracket. Untuk bracketnya saya lepaskan bautnya dahulu. Ini di bagian sini saya tambahkan bouting. Ini kemarin saya pakai pin seher sama seperti sini. Oke, untuk bracket ini juga saya pakai punyanya Thunder. Ini kemarin saya beli sudah set kaliper dan bracketnya juga sudah set, sudah termasuk kampasnya juga. Cuman untuk bracket ini harus disesuaikan lagi bagian lubang bautnya, bagian atas, lubang baut atas. Karena untuk bracket kaliper Thunder atau bracket kaliper ini kurang panjang atau kurang lebar ke bagian lubang bautnya yang bagian atas. Untuk bagian atas ini ditambahkan las biar lubangnya ini bisa digeser sesuai lubang tabung shocknya. Jadi untuk lebih jelas atau presisinya cukup kalian copot bracket yang kanan, yang bawaannya kaliper FU yang kanan, kalian copot bracketnya. Habis itu tinggal bawa dua-duanya, bawa yang ini, bawa yang kanan juga ke tukang las. Tinggal suruh kalian sesuaikan lubangnya, lubang ini. Seperti itu ya, kurang lebih jelasnya. Untuk selang rem ini saya pakai yang model biasa, yang panjangnya kiri dan kanan. Panjangnya kemarin sekitaran 90 cm kiri dan kanan. Dan untuk baut banjo kaliper, baut ini saya pakai baut banjo double kaliper punyanya Kawasaki RN6 yang 2 lubang seperti ini. Dan bautnya saya pasangkan langsung ke master rem ke sini. Jadi untuk selang rem dua-duanya langsung dari master rem, dari sini, dari master rem langsung ke kalipernya masing-masing. Nah, kenapa saya buat begini? Jadi pertama kemarin selang remnya yang kiri, yang untuk sini
saya pasangkan atau saya cangkok ke kaliper yang kanan di sini. Jadi kemarin pertama-tama untuk selang rem sebelah kiri saya pakai yang pendek, saya cangkok kemari. Jadi posisinya gini, cangkok ke sini. Jadi untuk pengeremannya kurang enak alias kurang pakem. Alhasil saya pasangkan selang rem dua-duanya langsung ke master rem. Dan saya coba lagi. Setelah itu baru kerasa rem lebih lembut dan lebih pakem dua-duanya. Kiri dan kanan mulai stabil. Dan ini saya pakai master rem Brembo Copy yang tipe RCS 19. Ini dan untuk kalian yang mungkin merasa takut macet atau seret atau lain-lainnya, itu cuman pemikirannya saja. Yang terpenting dari kita harus yakin, teliti, dan presisi sewaktu pemasangannya. Itu saja sih dari saya. Oke, di next video saya akan nge-share kekurangan dan kelebihan setelah memakai double cakram di Satria FU. Aman atau tidaknya untuk perjalanan jauh. Ikuti terus channel ini dengan subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.